adik-adik, selamat pagi. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita kembali bertemu setelah 1 minggu sama-sama adik-adik beraktivitas, sekolah, dan sebagainya. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam sekolah minggu, kita khususkan waktu ke depan untuk sama-sama kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur di tengah pandemi, Tuhan masih memberkati kita semua dengan keadaan yang baik, pemeliharaan dengan kesehatan, dan segala sesuatu yang Tuhan cukupkan. Ya, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian, pujian yang berisi kekaguman kita kepada Tuhan, karena Tuhan menjadikan kita indah, menjadikan kita ciptaan Tuhan yang indah, yang selalu memuliakan Tuhan. Jadikanku indah. Semua menyanyi ya. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita ulang dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Setia kepadamu, Tuhan. Kita tundukkan kepala kita,
kita berdoa meminta pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang menjadikan kami indah, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang minggu ini. Kami bisa beraktivitas bersama keluarga kami, meskipun masih dalam masa pandemi, tapi Tuhan memberkati kami. Kami masih bisa bersekolah online, kami masih bisa beraktivitas dengan keluarga kami masih bisa melakukan banyak hal. Kami percaya bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan berikan waktu untuk bersama-sama menyediakan waktu bagi Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami konsentrasi yang baik, memberikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang rindu akan dekat dengan Tuhan, hati yang terus mau memuji nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami nanti boleh berkenan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati peralatan yang kami gunakan untuk ibadah. Berkati semua yang terlibat di dalam ibadah. Kiranya kami betul-betul memakai waktu kami untuk betul-betul dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Lalu saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kekuatan dan daya konsentrasi supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan Allah Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah ajaran Tuhan Yesus tentang persembahan. Nah, lalu saya akan membacakan ayatnya dari kitab Injil Matius. Nah adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama Injil Matius 5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya adik-adik sekalian, apa yang adik-adik pikirkan mengenai persembahan? Apakah persembahan itu harus berupa uang yang mungkin biasanya adik-adik berikan melalui barcode ya selama pandemik ini? Apa yang adik-adik pikirkan mengenai persembahan? Nah adik-adik, di dalam bacaan tadi dikatakan kita harus berdamai dulu ya. Waktu misalnya kita mau memberikan persembahan, kemudian ada sesuatu di dalam hati kita, mungkin tak ada perselisihan atau ada hal-hal yang membuat kita gusar. Nah dikatakan harus berdamai dulu dengan saudara yang lain begitu. Nah apakah ini berarti bahwa persembahan itu tidak penting lebih daripada relasi kita dengan orang lain? Apakah persembahan itu tidak penting? Sehingga Tuhan meminta kita untuk berdamai terlebih dahulu. Nah adik-adik, bagi Tuhan Yesus, relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya akan membacakan kepada adik-adik Matius 22 ayat 38 dan 39.
dikatakan begini, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di ayat ini dikatakan kita harus mengasihi sesama manusia. Dan tidak hanya itu saja, kita juga perlu mengasihi Allah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu ayat yang ke-37. Jadi Tuhan Yesus itu menekankan betapa pentingnya relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama yang lain. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, dia menekankan kepada murid-muridnya untuk menjaga relasi dengan sesama. Dan bagi Tuhan Yesus, relasi kita dengan Allah juga penting. Makanya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi jalan dan perantara bagi kita. Tuhan Yesus sampai datang ke dunia supaya relasi kita Allah itu pulih. Kalau adik-adik kita baca di dalam kitab Kejadian, itu sudah ada nubuatan bahwa keturunan dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Artinya bahwa suatu ketika akan ada juru selamat, itu ada janji keselamatan yang pertama. Hingga akhirnya kitab-kitab para nabi ya, nubuatan-nubuatan, kemudian digenapi ketika Injil itu ada, Yesus Kristus itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Dosa kita itu menghalangi relasi kita dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang untuk bisa memulihkan kembali, mendamaikan kembali relasi kita dengan Allah. Contoh sederhana, kalau kita berdosa, entah itu berbohong, entah itu pikiran yang tidak benar atau yang lain-lain, pasti hati kecil kita bicara bahwa kita ini berdosa. Dan ketika kita berdosa, kita harus mohon ampun kepada Allah. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni seluruh dosa kita. Nah adik-adik, begitu pula tidak hanya relasi kita dengan Allah yang penting, tetapi juga relasi dengan sesama. Jadi waktu Tuhan Yesus memberitakan khotbah di bukit, jadi Matius 5 yang tadi kita baca itu merupakan rentetan dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu adalah khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan salah satunya dikatakan kalau misalnya kamu memberikan persembahan, kemudian ada yang mengganjal, selesaikanlah dulu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita masih kesal, kalau kita masih tersakiti dan kita belum bisa untuk mendatangi saudara kita. Maka kita perlu datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mungkin kecewa dengan papa dan mama, atau dengan adik dan kakak, atau dengan siapa teman atau siapa guru. Saya belum bisa untuk mengampuni mereka. Masih ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Tuhan tolong saya supaya saya bisa berdamai dengan mereka. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang perlu diselesaikan. Jadi ada waktu buat adik-adik berdoa kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, Tuhan tolong. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah adik-adik saya akan baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah adik-adik sebetulnya ibadah sejati itu atau persembahan hidup kita itu bukan hanya sekedar uang saja gitu. Tetapi hidup kita, bagaimana relasi kita juga dengan sesama dan relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu tadi dikatakan Tuhan Yesus meminta kita untuk berdamai dulu dengan Allah atau dengan orang lain begitu ya. Sebelum kita memberikan persembahan kita. Dan persembahan kita itu bukan hanya uang tetapi seluruh hidup kita. Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Itu yang perlu menjadi pemikiran kita,
Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa di dalam hidup kita itu betapa pentingnya kita menjaga relasi dengan Tuhan, relasi juga dengan sesama. Nah, adik-adik, bagaimana kondisi adik-adik saat ini? Apakah adik-adik saat ini memiliki relasi yang baik dengan papa? Apakah adik-adik memiliki relasi yang baik dengan mama? Apakah adik-adik memiliki relasi yang baik dengan kakak, dengan adik, dengan mungkin pembantu di rumah, atau mungkin dengan nenek, dengan kakek, atau teman? Nah, apabila adik-adik ada hal yang mengganjal, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya Tuhan yang boleh mengubah hati adik-adik, Tuhan yang boleh menolong supaya adik-adik boleh berelasi kembali. Karena di dalam hidup ini kita tidak sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan kita juga membutuhkan Allah yang selalu menopang kita. Nah, jadi kalau ajaran Tuhan Yesus tentang persembahan jadi apa? Yaitu bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, tidak hanya uang tetapi juga kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami tidak hanya mempersembahkan dari uang atau segalanya, tetapi juga hidup kami. Terima kasih juga untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya bagi kami, sehingga kami boleh ditebus, kami boleh selamat, dan kami boleh dilayakkan. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, orang-orang berdosa yang penuh cacat dan celah, tapi Tuhan mau mengampuni kami. Tolonglah kami mungkin di antara adik-adik sekalian atau di antara orang tua memiliki pergumulan saat ini, bagaimana mengasihi keluarga, mengasihi orang lain, ataupun orang-orang yang membuat hati tersakiti, hati kesal dan sebagainya. Biarlah kami juga boleh berharap minta tolong Tuhan, menolong setiap kami ya Tuhan, memulihkan hati kami, karena kami tahu bahwa dosa kami lebih besar daripada dosa orang lain kepada kami. Tolong Tuhan, tolong lembutkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekian firman Tuhan, kiranya adik-adik juga tetap terus belajar bagaimana berdamai dengan orang lain. Itulah menjadi persembahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama, dan kita sudah semakin dikuatkan untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, dan apa yang kita dengar kiranya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Seperti biasa, persembahan akan diberikan melalui scan barcode yang tertera di dalam layar, yang mungkin bagi adik-adik yang belum bisa scan barcode bisa minta orang tua untuk membantu dalam scan barcode. Kiranya persembahan ini betul-betul kita persembahkan sebagai ucapan syukur, dan biarlah persembahan kita ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, terutama dalam pelayanan di gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, karena memang betul Bapa sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dengan sikap penuh ucapan syukur kita akan naikkan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita bersyukur karena sepanjang ibadah Tuhan betul-betul menyertai kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang pagi menjelang siang hari ini. Dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu penutup, yaitu lagu Bapa Terima Kasih. Kemudian akan kita tutup di dalam doa penutup. Mari kita sama-sama naikkan pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah kami. Terima kasih untuk Lause yang sudah Tuhan hadirkan untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap alat yang sudah berjalan dengan baik sehingga kami bisa beribadah dengan lancar. Terima kasih untuk hati yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini dan hati yang mau memuji nama Tuhan. Bapa, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kembali beraktivitas dan kembali memulai minggu kami di hari esok. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, menuntun langkah kami, dan terus ada bersama-sama kami sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami rindu minggu depan Tuhan membawa kami kepada ibadah dengan keadaan yang sehat, sukacita, dan semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan, dadah.